wassalatu fil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba' Alhamdulillah, pagi ini Bapak Ibu sekalian, Allah masih memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama dalam kajian hikmah yang insya Allah pada pertemuan kelima ini akan diampu atau akan dibina langsung oleh Ustadz Haji Rahimun LCMA dalam tema kajian tadabbur Quran, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tadabbur surat Al-Fatihah. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah sudah hadir beberapa kali membersamai kami dari awal pertemuan sejak offline maupun kajian online. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, insya Allah langsung saja kita akan mulai kajian kita bersama Ustadz Rahimul Amin, dan alhamdulillah sudah membersamai kita dari tadi. Kepada Ustadz Haji Rahimul Amin, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Pertama yang kita hormati Ketua Pengurus beserta jajaran Yayasan Insan Mulia An-Nuri, atau dalam hal ini juga kita kenal dengan Madrasah Hikmah Nuri. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta Madrasah Hikmah Nanuri pada pagi hari ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang telah diberikan pada kita. Khususnya pada pagi yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita dalam majlis yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, yaitu majlis mana padanya kita akan bersama-sama mentadaburi kitabnya, mentadaburi Al-Quranul Karim. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa Allah limpahkan nikmat, sehat dan afiat, serta istiqamah dan semangat di dalam menuntut ilmu. Salawat beserta salam kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita doakan semoga Allah curahkan untuk segenap keluarga dan ahlul baitnya serta sahabatnya yang mulia. Fresh beliau sih. Iya Bang, mungkin jaringan sepertinya Bang. Kita coba tunggu sebentar Bapak Ibu, mungkin Ustadz akan keluar dulu dari Zoom, lalu akan bergabung kembali. Sambil menunggu Ustadz, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami. Insya Allah kajian kita akan rutin kita agendakan selama satu kali dalam sepekan setiap Rabu dengan berbagai tematik yang berbeda. Jadi mungkin di minggu pertama kita akan berbicara tentang fikih, di minggu kedua kita akan berbicara tentang tazkiyatun nafs atau akhlak. Di minggu ketiga kita biasanya berbicara tentang kajian akidah. Di minggu keempat kita akan berbicara dengan tadabbur Al-Quran. Ah, Alhamdulillah Ustadz kita sudah bergabung kembali.
Kita masih menunggu sebentar. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu terjadi terputusnya koneksi tadi ya. Baik, Siap. sebentar. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada tadabbur surah Al-Fatihah, sebelumnya kami ingin menjelaskan tentang keutamaan dari mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran surah Shad ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini, yaitu kitab ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Al-Quran itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan. Namun pertanyaannya Bapak dan Ibu, bagaimana cara mendapatkan keberkahan Al-Quran itu? Bagaimana cara kita untuk bisa memiliki dan sampai kepada keberkahan Al-Quran yang Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sudah pastikan itu. Al-Quran yang diturunkan kepada kita itu penuh dengan keberkahan. Namun bagaimana caranya supaya kita sampai kepada keberkahan tersebut? Apakah hanya cukup dengan memandangnya saja? Apakah cukup dengan menyentuhnya saja? Atau apakah cukup dengan membacanya saja? Maka Allah jelaskan langsung di dalam ayat tersebut. Allah mengatakan untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran itu, caranya adalah dengan liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Yang pertama Allah katakan hendaklah mentadaburinya, ya. Hendaklah mentadaburinya orang-orang yang menerima Al-Quran tersebut sehingga kemudian dia membuka jalan kepada dirinya untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua waliyatadzakkara ulul albab. Setelah ditadaburi, dipelajari maksud isi kandungannya, maka setelah itu tentu apa yang telah dipelajari tersebut waliyatadzakkara ulul albab untuk diambil, dijadikan sebagai peringatan dan untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki akal. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran itu ternyata Allah menjelaskan harus melalui jalan tadabbur. Tidak hanya dengan sekedar membaca saja. Betul membaca Al-Quran, Allah sediakan pahala yang berlipat ganda. Satu huruf yang kita baca, Allah berikan minimal 10 ganjaran. Dan masih bisa dikali lipatkan lagi, sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan tingkat kesulitannya, sesuai dengan waktu yang digunakan, maka sesuai dengan tempat membacanya, waktu membacanya, maka pahala bacaan bisa berkali-kali lipat, lebih dari 10 kali lipat. Namun, untuk sampai kepada keberkahan Al-Quran itu Allah mengatakan waliyadabbaru ayati. Hendaklah ditadaburi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, yang kita lakukan pada ini sesungguhnya adalah upaya kita untuk mencapai berkah Al-Quran itu. Lalu kemudian pertanyaannya apa yang maksud dengan tadabbur? Nah, mentadaburi itu adalah upaya kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran, memahami apa yang Allah maksud di dalam Al-Quran, ya, menggunakan penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis Nabi, penjelasan para sahabat Nabi, dan penjelasan para ulama-ulama tafsir atau takwil. Jadi kita tidak mentafsir ya Bapak Ibu ya, karena kalau untuk mentafsirkan Al-Quran itu butuh kepada kumpulan disiplin ilmu yang sangat banyak dan tidak semua orang bisa sampai ke sana ya. Yang paling utama tentunya memahami bahasa Arab dengan segala cabang-cabang ilmunya. Nah, barangkali kita belum sampai ke sana, maka pada pagi ini kita mentadabbur Al-Quran. Ya, kebetulan kami alhamdulillah Allah berikan dunia bisa sedikit memahami bahasa Arab dan baca referensi-referensi dari kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama menjelaskan maksud makna-makna daripada ayat-ayat Al-Quran yang tentunya mereka ketika menjelaskan tersebut juga merujuk kepada penjelasan Rasulullah SAW dan para sahabat serta para tabi'in. Itulah yang kami jelaskan. Itulah insya Allah akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mentadaburinya bersama-sama, memahaminya, kemudian kita juga mengambil intisari, refleksi
yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini, ya, untuk kita jadikan pelajaran, untuk kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan mentadaburi. Nah, jadi mentadaburi ini Bapak dan Ibu bisa sendirian kalau memang kita memiliki standar minimal ya untuk mengkaji tafsir-tafsir Al-Quran dari sumbernya yang asli, ya itu bisa. Allah bisa kita tadaburi, kita baca tafsir Ibn Katsir, kita baca tafsir At-Tabari, kita baca tafsir-tafsir yang kontemporer. Nah, kemudian kita teliti, kita telaah. Nah, kemudian dari situ kita mendapatkan makna-makna, pemahaman-pemahaman. Nah, itulah dalam rangka mentadaburi Al-Quran. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, maka kita mentadaburinya bersama-sama dengan seorang guru ya yang memiliki sedikit ilmu untuk memahami sumber-sumber tersebut, lalu kita diskusikan dan kita ambil hikmahnya bersama. Nah, inilah peranan yang kami lakukan pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Jadi, saya tidak mentafsirkan Al-Quran secara langsung, tapi hanya menukil penjelasan-penjelasan atau menyampaikan penjelasan daripada referensi-referensi yang dibaca, yang itu ditulis oleh para ulama-ulama Islam. Baik Bapak dan Ibu, kita sekarang coba masuk untuk mentadaburi bersama-sama surat Al-Fatihah. Sebelumnya mungkin bisa izin share file ya Ustaz Rasih. Siap, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Baik, sebentar. Baik, bisa bisa nampak Ustaz Rasih? Kelihatan, Ustaz? Insya Allah, Ustaz. Jelas ya? Baik, Ah, eh, kita Bapak Ibu Bismillah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mentadaburi ayat demi ayat daripada surah Al-Fatihah ini, kita perlulah kiranya untuk berkenalan terlebih dahulu ya dengan profil surah Al-Fatihah ini. Saya mohon maaf tidak sempat dituliskan. Insya Allah akan saya bacakan. Ya, yang pertama surah Al-Fatihah seperti yang kita ketahui merupakan surah yang pertama di dalam Al-Quran. Surah dengan nomor satu, ya, surah nomor satu dan awal daripada juz satu. Jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu karena sebagian ada yang mengira juz satu itu dimulai dari alif lam mim. Al-Quran itu dimulai dari alif lam mim. Nah, ini perlu kita sampaikan. Al-Quran itu dimulai dari juz satu itu adalah Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, itu terhitung awal surah Al-Quran itu dimulai dari baca Al-Fatihah. Nah, mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu, kenapa Al-Fatihah yang diletakkan di awal Al-Quran? Padahal dia tidak merupakan surat yang pertama kali turun. Seperti yang kita ketahui, yang pertama kali turun dari Al-Quran itu justru surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kenapa tidak justru surah Al-Alaq yang ditaruh awal Mushaf Al-Quran? Yang pertama tentu jawabannya adalah ini tentu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam dan kemudian malaikat Jibril juga menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penetapan susunan surat, susunan ayat, surat ini di mana posisinya, ayat ini di mana posisinya, semua itu disebut dengan al-amrut tauqifi. Sudah given atau sudah diberikan langsung oleh Allah. Jadi bukan ijtihad Nabi, apalagi ijtihad para sahabat. Jadi malaikat Jibril ketika menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu sudah langsung menunjukkan surat ini ditaruh sebelum surat ini atau setelah surat ini dan ayat ini digabungkan dengan ayat-ayat yang ada di surat ini. Jadi semua sudah ada seperti mushaf yang hari ini kita lihat sejak dari Lauhul Mahfuz. Sejak dari tempat Allah meletakkan kalamnya itu sebelum diambil atau dibawa oleh malaikat Jibril ke langit dunia. Nah, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua ya, Al-Fatihah ya ini mungkin berdasarkan penelitian para ulama karena memang surah Al-Fatihah ini eh, merupakan surah yang paling agung dalam Al-Qur'an sehingga dia dinamakan salah satunya dengan surah Al-Fatihah karena dia mencakup seluruh aspek-aspek nilai-nilai ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an itu. Ya, meskipun hanya berjumlah 7 ayat,
Namun ya ketika seseorang baca Al-Fatihah ini dan kemudian dia mentadaburinya, mendalami isi kandungannya, maka sesungguhnya dia telah mencakup semua isi kandungan Al-Quran. Ya, mulai dari aspek tauhidnya, tauhidnya juga terdiri dari tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat, ya. Kemudian juga doa meminta pertolongan kepada Allah, kemudian juga menyangkut sejarah, kisah tentang orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah, dan kisah orang-orang yang sesat, ya. Jadi itulah kenapa surah Al-Fatihah ini diletakkan di awal surah, eh, yang itu terutamanya adalah karena memang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Fatihah ini Bapak dan Ibu termasuk surah Makkiyah, ya. Surah Makkiyah artinya surat yang diturunkan di periode dakwah Nabi di Makkah. Meskipun ada yang mengatakan surah ini Madaniyah dan ada yang mengatakan surah ini Makkiyah juga, Madaniyah juga karena dia diturunkan dua kali. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan surah Fatihah ini adalah surah Makkiyah, ya, diturunkan di periode awal awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian terkait dengan jumlah ayat. Nah, dalam namaan surah Al-Fatihah ini, karena Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama Bapak dan Ibu, termasuk salah satu di antara namanya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Maka para ulama sepakat mengatakan, ya meskipun ada satu dua yang melenceng, tapi jumhur ulama sepakat mengatakan jumlah ayat Fatihah itu ada 7. Ya, meskipun ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 6. Seperti Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan Al-Fatihah itu jumlahnya 8. Ya, dan ada satu lagi imam yang lain mengatakan, yaitu Amru bin Ubaid dan Al-Husain Al-Ja'fi. Mereka mengatakan jumlah Fatihah itu 6. Tapi jumhur ulama mengatakan jumlahnya ada 7. Sesuai dengan penamaannya dari hadis Nabi, As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 yang diulang-ulang. Diulang-ulang dalam solat, ya, dalam sehari semalam. Maka terjadi perbedaan 7 tersebut, mana antara, sebentar, ada yang mengatakan 8, itu mereka menghitung Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat, kemudian juga ghairil maghdub siratal ladzina an'amta alaihim, stop di situ, itu juga ayat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin sampai akhir itu ayat. Maka kalau Al-Fatihah dihitung sebagai ayat ayat surah Al-Fatihah dan siratal ladzina an'amta alaihim wakaf di situ dihitung sebagai satu ayat, maka berarti jumlah Al-Fatihahnya 8 ayat. Ini pendapat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi kalau mengikuti pendapat jumhur, 7 ayat. 7 ayat ini juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan Bismillah itu ayat, sehingga Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat, Alhamdulillahirabbil alamin 2 ayat, Ar-Rahmanir Rahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, eh, Ihdinas siratal mustaqim 6, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin itu 7, ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin itu 7. Itu kalau yang mengatakan bismillah adalah ayat. Tapi kalau yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayat, dan itu adalah pendapat di mazhab Hanafiyah, ya. Mazhab Hanafi yang mengatakan bismillah sama sekali tidak ayat. Maka mereka menghitung Al-Fatihah itu dari Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin 1 ayat, Ar-Rahmanir Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim 6, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7. Ya. Ya, ala kulli hal ini eh, perbedaan pendapat atau khilaf ulama di dalam menentukan dari mana menghitung 7 ayat surah Al-Fatihah tersebut, Bapak Ibu, masing-masing memiliki alasan, ya, memiliki landasan, maka kita tidak patut larut dalam perbedaan tersebut. Tapi yang disepakati adalah semua surat yang ada dalam Al-Quran disepakati ketika membacanya dianjurkan membaca Bismillah. Bahkan bukan saja Bismillah, bahkan A'udzubillah, ya, ta'awudz. Maka oleh karena itu tidak perlu lagi ada perbedaan, ya. Kalau
memang dianjurkan membaca bismillah, ya sudah kita baca bismillah, ya. Dan itu tidak akan membatalkan salat, ya tidak akan merusak salat ketika seseorang membaca basmalah, ya. Daripada tidak baca basmalah, tahu-tahu ternyata benar pendapat mengatakan basmalah itu ayat, nah berarti bisa-bisa salatnya batal, ya. Naudzubillah. Nah, itu sedikit kami jelaskan tentang beberapa perbedaan ulama tentang jumlah ayat daripada surah Al-Fatihah. Kemudian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalimat daripada surah Al-Fatihah ini berjumlah 29 kalimat atau kata, ya, dan hurufnya sebanyak 143 huruf. Dan kemudian terkait dengan penamaan surah Al-Fatihah, ya, eh, ada beberapa penamaan daripada surah Al-Fatihah ini, Bapak dan Ibu. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, beliau bahkan menuliskan nama daripada surah Al-Fatihah itu sampai 20 nama, 25 nama, ya. Namun yang betul-betul bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 4. Nama yang pertama dari surah Al-Fatihah yaitu Fatihatul Kitab, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi eh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la salata illa bi qiraati Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Nah, berarti nama yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Itu Al-Fatihah itu sendiri. Kemudian yang kedua As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani ini nama lain daripada surah Al-Fatihah yang terdapat langsung dalam Al-Quran. Surat Al-Hijr 87. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walaqad atainaka sab'an minal mathani. Kemudian wal Qur'anil azim. Telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Itu surah Al-Fatihah itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, nama lain daripada Al-Fatihah Ummul Quran, ya, atau dalam istilah lain Ummul Kitab. Itu juga nama lain daripada Al-Fatihah yang terdapat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah Al-Quranul Azim. Seperti yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Ini nama-nama daripada surah Al-Fatihah, Bapak dan Ibu. Kemudian eh, kandungan daripada surah Al-Fatihah ini tadi sudah kita singgung, ya. Menyangkut tentang eh, tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Kemudian juga menyangkut tentang kepercayaan kepada hari akhir. Kemudian juga penghambaan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga membahas tentang syariat, kemudian juga golongan atau pengelompokan daripada orang-orang kafir, yaitu golongan al-maghdubi alaihim, orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah, dan orang-orang yang sesat. Baik, Bapak dan Ibu, itu sedikit profil, ya, tentang surah Al-Fatihah yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Eh, Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang memiliki informasi lebih luas, maka nanti bisa kita sama-sama share di sini. Baik, sekarang kita masuk kepada mentadaburi surah Al-Fatihah. Baik, kita mengambil pendapat yang mengatakan Bismillah itu bagian ayat daripada Al-Fatihah, Bapak Ibu, ya, atau ayat 1 surah Al-Fatihah itu terhitung dari Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah hafal kita semua maknanya, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita coba tadaburi kata demi kata, Bapak dan Ibu. Kita lihat di awal katanya Bismillah. Bi ada ba, ya. Ada huruf ba yang artinya dalam bahasa Allah dengan. Kemudian ismi nama, kemudian Allah. Kemudian dibaca dengan Bismillah, dengan nama Allah. Nah, Bapak dan Ibu mati Allah, eh, sirah atau struktur daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini punya sebuah struktur yang sangat luar biasa, ya, yang mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah memulai kata ini dengan kalimat bismi, ya, dengan huruf bukan dengan fiil.
bukan dengan kata kerja. Para ulama takwil atau ulama tafsir menjelaskan sesungguhnya ketika kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka mendahulunya pekerjaan yang akan kita lakukan. Mendahulunya setiap kegiatan, aktivitas yang kita lalui. Misalkan eh, saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya makan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, saya dengan menyebut nama Allah. Saya tidur dengan menyebut nama Allah. Saya berbicara dengan menyebut nama Allah. Saya duduk dengan menyebut nama Allah. Ya, sehingga tidak perlu disebutkan kata kerjanya. Karena dia nanti akan cocok, masuk, selaras dan sesuai dengan semua bentuk pekerjaan yang kita lakukan. Ya, maka susunan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah susunan yang luar biasa yang tanpa harus menyebutkan pekerjaannya. Ketika seseorang terbetik di kepalanya di niatnya untuk melakukan sesuatu, kemudian dia mulai akan mengerjakan perbuatan tersebut, lalu dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku kerjakan perbuatan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Maha Penyayang. Kemudian Allah itu sendiri, Bapak dan Ibu ya, Allah itu sendiri juga seperti yang sudah kita ketahui, salah satu nama daripada nama Allah Asmaul Husna, yang Allah itu artinya sesuatu yang dituhankan, sesuatu yang disembah ya. Ada yang mencoba membuka struktur daripada kalimat Allah ini, ada yang mengatakannya berasal daripada kata Allahu. Allahu ya. Allahu artinya mentuhannya ya. Eh, A'lahu yu'alli'uhu. A'lahu atau yu'alli'uhu artinya mentuhankannya, menjadikannya sebagai sesuatu yang dia sah, sesuatu yang dia tuhankan, sesuatu yang dia berikan kepadanya penghambaannya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak eh, pembahasan tentang kalimat Allah ini ya. Ada juga yang mengatakan Allah itu eh, bisa diucapkan eh, tanpa harus menggerakkan bibir. Allah, Allah ya. Sehingga seseorang ketika dalam koma sekalipun, maka dia tetap tetap bisa menyebut kalimat Allah ini. Kemudian kalimat yang kedua Ar-Rahman. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sebetulnya berasal daripada satu kata Bapak dan Ibu, yaitu kalimat Rahima yarham Ra-Ha-Mim. Ya, yang berarti menyayangi, mengasihi. Namun kemudian kenapa di sini eh, berubah menjadi dua bentuk, yang satu Ar-Rahman, yang satu Ar-Rahim. Ar-Rahman dengan wazan fa'lan dalam bahasa Arab. Kemudian yang Ar-Rahim dengan wazan fa'il. Maka dalam penjelasan kitab tafsir, meskipun dua kalimat ini berasal daripada satu kata, akar kata yang sama, yaitu rahima yarhamu, namun memiliki yang berbeda. Sebagaimana para ahli nahwu mengatakan, di dalam bahasa Arab, setiap bertambah satu huruf di dalam suatu struktur kata, maka akan bertambah pula maknanya. Nah, di sini juga Ar-Rahman, jumlah hurufnya lebih banyak daripada Ar-Rahim, ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa Ar-Rahman itu maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu artinya adalah sifat Allah Maha Pengasih ya kepada seluruh makhluk ciptaannya, tanpa membeda-bedakan apakah dia mukmin, kafir, taat, maksiat, ahli maksiat. Yang jelas Allah itu Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Dan itu berlaku di dunia ya. Sebagaimana Allah beri rezeki kepada orang yang beriman kepadanya, ya, yang percaya kepadanya seperti mentuhankannya, Allah juga beri rezeki kepada yang tidak beriman kepadanya. Kan ya kita lihat lebih banyak lagi rezeki Allah berikan kepada yang tidak beriman kepadanya. Karena Allah itu memang bersifat Rahman. Kasihnya tiada bertepi, kasihnya tidak pilih kasih, dan itu berlaku di dunia. Ya, Allah berikan kasih sayangnya. Yang taat, yang maksiat, yang kafir, yang muslim, yang musyrik, semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karenanya para ulama sebagian mengatakan tidak boleh seorang hamba memulai namanya dengan kalimat Rahman. Jadi kalau ada orang bernama misalkan Rahman Sadikin, nah, salah, tidak boleh karena hanya Allah lah satu-satunya zat
di alam semesta ini yang bisa memiliki sifat Rahman tersebut. Kita manusia tidak bisa. Tapi kalau Rahim boleh. Ya, nah, seperti nama saya misalkan. Nama saya dimulai dengan Rahim. Rahimul Amin. Ya. Karena memang Nabi sendiri dalam Al-Quran diberi gelar dengan Rahim. Mu'minina Ra'ufun Rahim. Tapi tentu rahimnya kita tidak sama pula dengan rahimnya Allah. Tapi boleh. Ya, tapi yang lebih pantas tentu yang lebih baik tentu diselipi dengan kata-kata Abdun, Abdur Rahim ya. Abdur Rahim. Tapi kalau Rahim saja boleh atau disambung dengan kalimat lain. Tapi kalau Rahman tidak boleh. Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan bisa sampai ke level Rahman tersebut, di mana Rahman itu sifat Allah yang Maha Pengasih, mengasihi semua hambanya tanpa kecuali. Kemudian Ar-Rahim, nah itu baru tadi sifat khusus penyayangnya Allah, kata para ulama tafsir. Ar-Rahim ini berlaku hanya untuk orang yang beriman, dan itu nanti tempatnya di akhirat. Ya, ketika Allah menyayangi orang yang beriman kepadanya di dunia dengan memasukkan mereka ke dalam surganya nanti di akhirat. Nah, jadi ini penjelasan perbedaan kalimat Rahman dengan Rahim, Bapak dan Ibu ya. Selama ini mungkin sebagian kita hanya mengetahui Rahman pengasih, Rahim penyayang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau ditanya apa bedanya pengasih dengan penyayang? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sama ya, orang pengasih pasti penyayang, orang penyayang pasti pengasih. Tapi kalau kita baca lagi, kita tadaburi lagi dari penjelasan para ulama, nah di sini kita mengetahui ternyata Rahman itu artinya ada sifat Allah yang Maha Pengasih atau Maha Penyayang yang mencakup semua makhluknya, ya, baik hewannya, manusianya, binatangnya, jinnya, bahkan setan juga mendapatkan rahmat Allah ini, meskipun kemudian dia disebut oleh Allah rahmannya itu karena dia ingkar pada Allah, tapi secara umum tetap diberikan rahmat karena diberikan azab ya. Dipenuhi permintaannya, dibiarkan dia menikmati dunianya sebelum nanti baru diberikan kepadanya. Baik, kemudian yang ayat yang kedua Bapak dan Ibu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah Tuhan al-alamin seluruh alam. Kita lihat kalimat alhamdu. Di dalam bahasa Arab, kalimat alhamdu ini memiliki banyak padanan kata. Ada al alhamdu, ada uh, hamida yahmadu ya. Alhamdu ada, al-madhu juga ada. Al-madhu, madaha yamdahu, itu juga memuji artinya. Ada ats-tsana'u. Ats-tsana'u juga memuji. Ada asyukru. Nah, itu juga mirip dengan alhamdu. Ya, ada lagi al-majdu, majjada yumajjidu, tamjid. Nah, mungkin kita fokus kepada alhamdu ini. Apa perbedaan alhamdu dengan asyukru dan uh, al-mahdu? Ya, al-madhu maksudnya. Al-madhu. Al-madhu. Ya, alhamdu artinya memang pujian ya. Pujian yang kalau pujian ini diberikan kepada orang yang dikasihi, orang yang disayangi, orang yang ditakzimi, orang yang dihormati, orang yang diagungkan dan dimuliakan. Itu alhamdu. Ya, segala puji eh, ana ahmaduhu. Nah, itu berarti orang yang kita puji itu adalah orang yang kita eh, takjubi, orang yang kita takzimi, orang yang kita hormati dan kita sanjung, kita muliakan. Tapi kalau eh, amdahuhu, ya, alhamdu dengan al-madhu, yang satu alhamd kita eh, dapatkan dalam surat Al-Fatihah ini Bapak Ibu. Yang satu lagi al-madhu. Ya, yamdahuhu, dia memujinya. Maka kalau al-madhu itu memuji seseorang, ya, baik kita senang atau tidak senang dengan orang tersebut, maka karena kita melihat ada kelebihan padanya, kita memujinya. Oh, si Anu itu pintar. Tapi belum pasti kita suka dengannya, belum pasti kita mengagungkannya, belum pasti kita mentakziminya. Nah, tapi kita mengakui dia pintar. Nah, itu namanya seseorang yamdahu, ya, al-madhu. Tapi kalau alhamdu adalah memuji yang diiringi dengan ungkapan atau perasaan di hati, mengagungkan, memuliakan, meninggikan, mentakjubkan. Nah, itu dimaksud dengan alhamdu. Ya. Kemudian asyukru, berterima kasih.
Mana yang lebih umum dengan asyukru? Asyukru artinya berterima kasih, ya. Alhamdu juga bisa artinya mengucapkan terima kasih, yahmaduhu. Maka kalau asyukru lebih umum daripada alhamdu. Kalau asyukru itu berterima kasih dengan ucapan, dengan perbuatan, dan juga dengan hati sekaligus. Tapi kalau alhamdu, maka dia lebih hanya kepada ucapan dan eh, ungkapan hati, ya, atau perasaan di hati. Ke- Kemudian alhamdu ada alif lam Bapak dan Ibu, ini alif alif lam lil istighraq, ya, untuk menyatakan segala macam bentuk pujian. Segala macam bentuk pujian apapun yang pantas diberikan pujian, maka itu hanyalah bagi Allah. Jadi ketika kita makan alhamdu itu artinya segala pujian. Mau pujian apapun yang mau kita sebutkan dan untuk apapun dan kepada siapapun, maka itu pada dasarnya hanyalah milik Allah. Ketika kita memuji seseorang, maka puji itu adalah milik Allah atau kembali kepada Allah karena Allah yang menciptakan orang tersebut. Ketika kita memuji alam semesta, mengagumi keindahannya, maka pujian itu sebetulnya kembali kepada Allah. Maka ketika kita dipuji orang, maka jawaban yang pantas apa? Oh, ternyata indahnya bajumu, bagusnya bajumu, indahnya parasmu. Maka kita mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan hanya sekedar syukur Bapak dan Ibu, tapi pengakuan kita dan mengingatkan orang yang mengatakan itu untuk mengingatkan diri kita dan orang memuji kita tersebut bahwasanya yang nampak oleh matamu berupa kebaikan, berupa kehebatan, berupa suatu yang tinggi, yang indah, itu kembalinya kepada Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Nah, itu kalimat makna daripada kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas apapun yang dipuji, ya. Baik ketika orang memuji kita sendiri atau kita memuji sesuatu yang ada di luar kita. Kemudian Rabbil alamin. Rabb bil alamin. Ada dua kata di sini, Rabb dan al-alamin. Rabb itu apa artinya? Sesuatu yang dituankan. Sesuatu yang dituankan, sesuatu yang seseorang serahkan kepadanya nasibnya, kehidupannya untuk diatur, untuk diarahkan, untuk diprogram. Nah, itulah yang maksud dengan Rabb. Kalau ilah artinya sesuatu yang disembah, sesuatu yang memang segala gerakan-gerakan ibadah kita ditujukan kepadanya. Adapun Rob adalah pengakuan kita bahwasanya yang mengatur kita ini, yang menciptakan alam semesta ini adalah Rob, yaitu Allah. Jadi ada tauhid uluhiyah dan ada tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah artinya Bapak dan Ibu, kita mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Ya, kita meyakini bahwasanya Tuhan yang patut disembah, yang patut diberikan solat kepadanya, ya, puasa kepadanya, zakat untuknya, haji untuknya, itu hanyalah Allah, namanya tauhid uluhiyah. Tidak kepada zat yang lain, tidak kepada pohon, tidak kepada binatang, sapi misalkan, tidak kepada makhluk halus, tetapi hanya kepada Allah kita melakukan ibadah. Adapun tauhid rububiyah, ya, artinya kita meyakini, mempercayai bahwasanya yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan yang lain yang bisa mengaturnya. Yang mengaturnya kita ini dan menciptakannya, mengaturnya, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, itulah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perbedaan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Al-alamin artinya adalah jamak daripada al-alam. Al-alam itu adalah jenis semua, kumpulan semua jenis ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Ada alamul insi, ada alamul jinni, ada alamul hayawani, ada alamul nabati, ya. Ada alamul apa lagi? Alamul jamadi, ada alam manusia, ada alam jin, ada alamul malaikat, ada alam binatang, ada alam tumbuhan, ada alam benda-benda mati. Semua yang Allah ciptakan, ya, itu disebut dengan al-alam.
alam jagat raya ini. Mulai langitnya dengan segala lapisannya, bumi dengan semua lapisannya, dan seluruh yang ada di antaranya, di atasnya dan di antaranya. Ya, jadi mencakup semua yang ada Allah itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan al-alamin. Ya, alam malaikat, alam jin, alam setan, alam manusia, alam tumbuhan, alam hewan, alam lautan, alam jagat raya, planet antariksa dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan al-alamin. Semesta alam, seluruh alam jagat raya ini selain zat Allah itu sendiri. Kemudian di ayat yang ketiga Allah kembali mengingatkan kita tentang sifatnya dua namanya yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim yang tadi sudah kita bahas di atas. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebetulnya eh, orang yang mengatakan Bismillah itu tidaklah bagian dari Al-Fatihah, mereka berhujjah eh, tidak mungkin Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah karena Ar-Rahmanir-Rahim ya Bismillahirrahmanirrahim disebutkan dua kali di sini. Dan menurut mereka ini adalah sebuah pembubaziran ya, mengulang dua kata dua ayat dalam Al-Qur'an. Tapi kalau itu alasannya ya dalam surah Ar-Rahman kita juga menemukan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban berulang-ulang ya, berulang-ulang lebih dari 10 kali. Ini berarti tidak tepat alasannya ya. Nah, ya, kemudian orang yang mengatakan bismillah bagian daripada Al-Fatihah, mereka mengatakan ya eh, pentingnya dua nama Allah yang Rahman dan Rahim ini sehingga diulang dua kali oleh Allah di dalam eh, surah Al-Fatihah ini. Ya, tadi karena sudah kita jelaskan Bapak dan Ibu tidak perlu kita jelaskan lagi ya. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada batas, tiada bertepi, mencakup semua makhluk ciptaannya, dan Ar-Rahim adalah sifatnya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang dikhususkan hanya untuk hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yaitu nanti di akhirat yang Allah masukkan mereka ke dalam surga. Selanjutnya ayat yang keempat, Ma yaumiddin. Nah, di sini kita lihat mimnya panjang Bapak Ibu ya. Tapi penulisannya dengan standar Rasam Utsmani ditulis tidak pakai alif yang panjang ke atas. Jadi alifnya alif maksurah aja sini. Karena untuk mengakomodir eh, riwayat atau kiraat yang memendekkan baca Maliki Yaumiddin ini. Jadi Bapak dan Ibu untuk kita ketahui Al-Quran itu diturunkan dengan 7 cara membaca, 7 kiraat, ya, 7 huruf yang untuk mengakomodir eh, perbedaan-perbedaan dialek bangsa Arab ketika Al-Quran ini diturunkan dan meskipun berbeda cara membacanya tapi maknanya sama ya. Ada yang membacanya seperti kita membaca dengan riwayat Hafsin an Asim ya. Riwayat Hafs dari Asim kita membacanya Maliki Yaumiddin. Ma-nya panjang ya. Yang berarti kalau ma-nya panjang Maliki Yaumiddin itu pemilik. Tapi ada saudara-saudara kita yang lain seperti di Afrika bagian utara, Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, mereka menggunakan riwayat yang lain yaitu riwayat Warash ya. Warash dari Nafi', mereka tidak memanjangkannya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, kalau dipendekkan berubah artinya Bapak dan Ibu. Kalau dipendekkan artinya Malik itu artinya raja, ya. Nah, namun apakah berbeda antara Malik dengan Malik? Ya, secara harfiahnya berbeda tentunya. Secara arti lugawiyahnya berbeda. Malik artinya pemilik, eh, Malik dengan pendek mimnya itu raja. Namun kalau secara makna maka baik Malik dengan mat ma-nya atau Malik tidak pakai mat, dua-duanya sama. Yang satu pemilik, yang satu raja. Semua pemilik adalah raja dan semua raja adalah pemilik. Ya, orang yang memiliki pasti dia raja atas apa yang dia miliki dan semua raja pastilah dia pemilik atas apa yang dia menjadi raja atasnya. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya Bapak dan Ibu ya. Dua-duanya sama. Jadi Allah itu Maliki Yaumiddin. Kalau kita artikan dengan Allah adalah pemilik Yaumiddin. Yaumiddin artinya hari pembalasan. Nama lain daripada Yaumul Qiyamah. Yaumuddin, ad-din dalam bahasa Arab artinya membalas, ya, membalas atau memberikan sesuatu atas sesuatu yang diterima.
kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan menerima balasannya. Jadi din di sini bukan agama artinya Bapak Ibu ya. Karena dalam bahasa Al-Quran juga kita menemukan ad-din dengan artian agama. Innad dina indallah Islam. Tapi ad-din di sini artinya pembalasan. Yaumaddin artinya hari pembalasan, yaitu nama lain daripada kiamat. Maka Allah itu Malik Yaumiddin. Dia adalah pemilik hari kiamat. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Pemilik artinya hari kiamat itu yang berkuasa hanya Allah, yang akan bertindak di situ hanya Allah, yang akan berbuat apapun yang Allah kehendaki hanya Allah, yang akan mengadakannya, kemudian mentiadakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya pemilik. Kalau kita artikan dengan raja, Maliki Yaumiddin, maka sama ya. Raja pada hari kiamat. Artinya kalau raja pada hari kiamat, ialah yang berkuasa memerintah, melarang, menyuruh, ya, berbuat, berkehendak, meminta, menolak, maka itulah raja. Jadi tidak ada perbedaan sesungguhnya ketika kita membacanya panjang ataupun pendek, artinya sama ya. Jadi Allah itu adalah zat yang nanti eh, menguasai hari kiamat. Mengatakan pemilik di sini dia yang punya kuasa untuk datangkan hari kiamat, tapi ada yang mengatakan maksudnya adalah zat yang nanti akan berkuasa sepenuhnya di hari kiamat tersebut. Tidak ada satupun yang menyekutunya, tidak ada satupun yang bersekutu dengannya dalam hal eh, keadaan, tindak tanduk, perbuatan yang akan terjadi pada hari kiamat tersebut. Kemudian di ayat yang kelima, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Ya, ini mendahulukan eh, objek daripada kata kerjanya. Ya, dan ini merupakan juga salah satu bentuk atau uslub yang dipilihkan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah ini yang eh, memberikan makna bahwasanya kita betul-betul menuju Allah ya. Kita mengkhususkan Allah kemudian baru menyebut kata kerjanya. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Nah, ini lebih kuat artinya dibanding kalau na'budu iyyaka. Saya kepada Engkau menyembah ya dibanding dengan saya menyembah kepada Engkau, mana yang lebih kuat Bapak dan Ibu? Ya, yang lebih kuat tentu dengan menyebutkan objeknya terlebih dahulu. Eh, Tidak lari kepada objek yang lain. Ya, hanya engkau yang saya cintai. Nah, atau yang saya cintai hanya engkau. Nah, ini berbeda dari sisi pengikrarnya dan dari sisi orang yang mendengarkannya. Tapi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu ya atau iyyaka nuhibbu, maka orang yang mendengarnya langsung memahami bahwasanya dialah yang betul-betul dicintai. Dibanding kalau seandainya eh, nuhibbu iyyaka atau nuhibbuka, kami mencintai engkau. Karena menjelang menyebut engkaunya itu mungkin terpikir yang lain-lain. Kami mencintai, nah, pergi objeknya mungkin ke si A, ke si B, ke si C, ke si D ya. Tapi ketika sudah kita sebut objeknya langsung, ya, maka eh, pikiran kita langsung tertuju kepada orang yang dimaksudkan. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Ya, menyembah di sini dalam arti mempersembahkan segala ritual ibadah, menundukkan jiwa kita, menghinakannya, menyerahkannya. Kita iyyaka na'budu, kita menyembah Allah dengan hati kita, dengan puasa kita, dengan zakat yang kita lakukan, tilawah Al-Quran yang kita baca, haji yang kita tunaikan, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk zat yang lain apa manapun selain Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau pula lah kami meminta pertolongan. Jadi diulangi dua kali iyyaka di sini Bapak dan Ibu untuk menegaskan bahwasanya dua perbuatan ini. Yang pertama beribadah, kemudian yang kedua meminta pertolongan hanya kita tujukan betul khusus atau hanya kepada Allah Subhanahu taala. Nah, mungkin perlu kita jelaskan dari kalimat iyyaka nasta'in di sini Bapak Ibu, karena pernah ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita baca Al-Fatihah baik dalam sholat atau di luar sholat, kita sudah berikrar mengatakan kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lalu bagaimana hukumnya ketika seseorang meminta pertolongan kepada manusia misalkan?
minta tolong misalkan diambilkan makan, minta tolong diambilkan air, minta tolong membelikan sesuatu di warung, di pasar. Apakah ini keluar dari konteks kita mengatakan iya karena abudu wa iya karena stain? Ya, yang pertama Bapak Ibu memang eh, di antara para salafus saleh, para sahabat, ada yang saking mereka eh, takut ya melanggar ikrar mereka ini, memang mereka eh, hampir tidak pernah mau meminta pertolongan kepada manusia. Bahkan ketika mereka sakit sekalipun, mereka tidak mau berobat. Mereka tidak mau pergi ke tabib atau ke dokter. Mereka mengatakan, kami sudah mengikrarkan dalam salat-salat kami, dalam baca surah Al-Fatihah, iyyaka nasta'in. Jadi mereka tidak pernah sedikit pun eh, melontar dari mulutnya meminta bantuan kepada manusia. Ya, apalagi sampai memelas, menengadahkan tangan. Karena inilah yang dimaksud dengan hanya kepada engkau, tidak kepada yang lain kami meminta pertolongan. Bahkan ketika sakit pun mereka tidak tidak datang berobat ke dokter agar tidak melanggar ikrar ini. Namun pendapat yang lain dan ini insya Allah yang lebih kuat ya. Tentunya kita boleh meminta pertolongan kepada selain Allah dalam artian kepada manusia ya. Tapi itu bukan berarti kita menggantungkan diri kita kepada manusia terus. Nah, maksud daripada iya karena nasta'in di sini adalah hanya kepada Allah kita menggantungkan diri kita. Awalan dan akhiran, pertama dan terakhir, ya di awal, di tengah-tengah dan di akhir. Namun tentu dalam prosesnya ada asbab, ada sebab-sebab yang boleh kita gunakan, ada wasilah, ada media, ya, yang boleh kita gunakan ketika kita menunaikan haji kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi keyakinan kita bahwasanya yang hanya bisa memberikan pertolongan itu adalah Allah, bukan manusia. Meskipun kita minta tolong ke manusia, tapi kita tidak lepas dari keyakinan tanya meskipun dia yang menolongku, maka sesungguhnya yang menolongku adalah Allah. Yang menggerakkan hati orang tersebut adalah Allah. Yang menjadikan tangannya bisa bergerak, kakinya bisa langkah, ya, untuk melakukan pertolongan yang diminta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwasanya tempat meminta pertolongan sejak di awal, di pertengahan dan di akhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan wa iyyaka wa iyyaka nasta'in. Kemudian selanjutnya ayat ke-6 Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kepada ayat yang eh, satu-satunya di dalam surah Al-Fatihah ini yang berbentuk doa ya. Dan ini adalah doa yang paling sering kita minta kepada Allah ya. Minimal 17 kali di dalam sehari semalam. eh, Bahkan lebih ya kalau kita iring dengan sholat-sholat sunat, maka doanya berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami siratal mustaqim. Tunjukilah di sini artinya apa? Ilhamilah ya. Ilhamilah, berikanlah petunjuk, eh, eh, informasikanlah atau ya tunjukilah, beritahulah, ilhamilah kepada kami as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim di sini dalam kitab-kitab tafsir semua menjelaskan siratal mustaqim itu adalah agama Islam yang lurus Bapak Ibu ya. Agama Islam yang hanif yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya jalan-jalan yang jadi bukan jalan yang lurus itu maksudnya jalan Padang Payakumbuh ya. Jalan Padang Payakumbuh kan lurus ya. Bukan itu maksudnya. Tapi atau bukan pula jalan yang lain ya. Kalau ada jalan lurus, bukan itu maksudnya. Ya, bisa jadi jalan itu berbelok-belok, tetapi jalan yang benar itu juga siratal mustaqim namanya. Jalan yang mengantarkan kepada tujuan, meskipun dia tidak lurus. Itu tetap dinamakan jalan yang lurus, ya. Karena maksud daripada siratal mustaqim ini adalah jalan yang mengantarkan kita kepada tujuan kita, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini berjumpa dengan eh, eh, Allah itu sebagai Tuhan kita. Allah itu sebagai Tuhan yang kita tuhankan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini sebagai Rob kita. Yaitu agama Islam lah, syariat agama Islam. Tunjukilah kami agama Islam yang sesungguhnya, agama Islam yang benar, agama Islam yang lurus, ya, yang sebenar-benar agama Islam. Karena kenapa kita minta siratal mustaqim Bapak Ibu? Mungkin kita eh, berada dalam agama Islam, tapi mungkin Islamnya yang salah, Islamnya yang melenceng daripada
yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran dan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Yang kita minta adalah as-siratal mustaqim, ya, dinan qiyaman, agama yang lurus, agama yang hanif, agama yang hak, agama yang sesuai dengan kehendak Subhanahu wa taala. Ya, as-sirat artinya jalan, ya. Jalan meskipun tidak mesti berbentuk jalan raya, ya. Sirat itu eh, sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada tujuannya, itu disebut dengan sirat, ya. Ada istilah sirat juga dalam bab akidah, siratal mustaqim, atau sirat dalam artian adalah titian yang nanti akan dititi oleh manusia di akhirat setelah melewati yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, lalu nanti kemudian baru meniti sirat, ya. Sirat itu artinya bentangan yang akan dilewati oleh semua manusia sebelum mereka menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Yang di antara sifat disebutkan dalam sebuah riwayat sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut di belah tujuh, ya. Yang nanti akan harus melewatinya, ya. Ada yang jatuh ke bawah di awal langkahnya, ada yang setelah di tengah baru jatuh, ada yang di baru jatuh, ada yang melesat seperti kilat, seperti buruk, ya. Dan itu di antaranya Allah berikan kepada orang-orang yang di dunia mahir membaca Al-Quran, artinya mahir dengan tajwidnya, ya, dengan ahkam dan makharijnya, dengan sifatnya, dan juga eh, suaranya. Nah, ini termasuk kategori mahir. Nah, mereka lah nanti yang akan bisa meniti sirat ini dengan sebuah kendaraan yang disebut al-kiramil barar, as-safaratil kiramil barar. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, eh, tadi kita sudah panjang lebar menyebutkan siratal mustaqim itu apa, ya. Nah, ternyata di ayat yang ketujuh sendiri menjelaskan yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu apa. Nah, ini yang disebut dengan tafsir ayat dengan ayat. Allah mentafsirkan, menjelaskan ayat dalam Al-Quran itu dengan ayat langsung berikutnya. Allah katakan siratal mustaqim itu apa? Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang Allah maksud dengan orang-orang diberi nikmat di sini? Apakah orang kaya? Apakah pejabat? Apakah orang terkenal, pesohor? Tentu tidak, ya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan nikmat di sini adalah para nabi, para rasul, para solehin, para aulia Allah. Mereka yang Allah beri nikmat dengan iman, Islam, keistiqomahan, dan mati di dalam keistiqomahan mereka tersebut. Itulah yang dimaksud dengan al-an'amta alaihim. Para nabi, para rasul, para aulia Allah, eh, para mukun yang mereka menjalani kehidupan mereka dengan iman, Islam, istiqomah di atasnya, dan kemudian mati juga di atasnya. Itulah yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Orang yang beriman, bertakwa, ya. Mulai dari para nabi, para rasul, para aulia Allah, para solehin, para syuhada, ya, dan seterusnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukanlah, ya, yang diminta tadi pertama apa? Jalan orang yang engkau beri nikmat, yaitu orang yang beriman kepadamu, hidup dengan keimanan tersebut dan mati dengan keimanan tersebut. Bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Ya, siapa yang dimaksud dengan orang yang dimurkai di sini, Bapak dan Ibu? Nah, dalam kitab tafsir hampir semua menjelaskan al-maghdubi alaihim di sini adalah al-Yahud, ya, orang-orang Yahudi. Kenapa mereka yang disebut al-maghdubi alaihim? Ya, karena mereka adalah bangsa makhluk atau kelompok manusia yang Allah ciptakan dengan begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia, begitu banyak rahmat, tetapi mereka ingkar, mereka khianat, mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala bentuk maksiat, bahkan sampai membunuh nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka, merubah kitab-kitab Allah dan seterusnya. Maka kemudian akhirnya dilaknat oleh Allah, maka jadilah mereka al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita tadi minta agar beri ketunjukan jalan yang lurus,
Jalan orang yang telah engkau beri nikmati Allah, yaitu jalan orang-orang yang beriman, bertakwa, ya, bukan jalan orang yang engkau murka itu orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, orang-orang yang sesat di sini oleh para ahli tafsir, ya, mereka menjelaskan yang dimaksud dengan ad-dhalin di sini adalah an-nasara atau an-nasrani. An-nasara atau al-masihiyun, orang-orang Nasrani, ya. Kenapa mereka disebut dengan sesat? Ya, tidak sejahat orang-orang Yahudi. Perbuatannya, ya, tidak sejahat mereka, tidak seingkar mereka, tetapi mereka tersesat, ya, di dalam akidahnya. Mereka mempersekutukan Allah, menjadi mengatakan Allah punya anak, Nabi Isa adalah anaknya Allah, ya. Eh, sehingga itulah mereka dikatakan sesat. Mereka telah sesat meskipun ya mungkin akhlak mereka tidaklah separah atau seburuk orang-orang Yahudi, ya, tapi mereka dianggap sesat, bukan dianggap divonis sebagai orang sesat karena mereka telah melenceng daripada akidah yang sahihah, di mana mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan dan telah mengatakan Tuhan telah mengadopsi atau mengambil seorang anak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan Al-Fatihah yang tentunya masih banyak lagi hal-hal yang belum tersampaikan di sini karena memang Al-Quran ini adalah kitab, ibunya kitab Al-Quran ini, ya. Kalau kita lihat di kitab-kitab tafsir, ya, bisa kita dapatkan penjelasan yang berpuluh-puluhan hanya untuk membahas satu surah Al-Fatihah saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu, ya. Dan kalau ada yang bisa menambahkan, saya dengan senang hati ikut mendengarkannya dan beristifadah. Atau kalau ada yang memperbaiki dari informasi yang tadi saya sampaikan juga dengan senang hati dan berharap kalau ada yang bisa menambahkan, kita juga semua harap dan mengucapkan terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tadabbur surah Al-Fatihah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah sedikit banyaknya wawasan kita, menjadikan kita lebih bisa memaknainya ketika kita membacanya di dalam sholat, ya, sehingga sholat kita bisa menjadi lebih lebih khusyuk insya Allah. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.